Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama tentunya anak-anak tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita belajar hari ini, mari anak-anak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ilmu yang akan kita cerna hari ini memberi manfaat untuk diri kita dan mudah-mudahan manfaat untuk sekeliling kita. Berdoa dengan mengucapkan lafaz basmalah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, ada sebuah lagu yang sangat menarik untuk Pak Guru sampaikan pada kesempatan sebelum pelajaran kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sebuah lirik lagu yang memberikan semangat untuk diri pribadi Pak Guru dan tentunya anak-anak semuanya, bahwa alhamdulillah ternyata negara kita Indonesia itu telah dinobatkan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, nomor 1 anak-anak. Bayangkan dengan luas wilayah Indonesia 1.904.569 km dengan rentetan 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, tentunya ini menjadi sebuah motivasi untuk kita bagaimana menjaga negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, negeri yang berbicara mengenai fungsi garis lintang dan garis bujur. Ada gambaran anak-anak mungkin ketika menggunakan sarana transportasi darat. Tentunya anak-anak tidak akan merasa kesulitan ketika manakala di darat, kemudian jalurnya semua serba lancar, tidak ada hambatan. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak melakukan perjalanan dengan menggunakan atau melalui jalur udara, tentunya peran navigasi itu sangat penting dalam hal ini. Nah, itulah salah satu fungsi dari garis lintang yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya untuk membantu navigasi penerbangan ataupun navigasi pelayaran. Fungsi garis lintang adalah sebagai penentu terhadap zona iklim. Kita tahu di dunia itu ada 4 iklim. Yang pertama adalah iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, dan yang keempat adalah iklim dingin. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai sedikit memahami. Jadi ada 4 iklim. 4 iklim ini adalah bagian dari salah satu fungsi dari zona pembagian iklim yang didasarkan pada letak garis lintang. Karena negara kita beriklim tropis, maka beberapa ciri yang ada di negara kita adalah antara lain, yang pertama anakku, negara kita itu mempunyai curah hujan yang sangat tinggi dengan dibandingkan dengan negara yang lain. Yang kedua, negara kita karena curah hujannya tinggi, secara tidak langsung hutan hujan tropisnya juga sangat luas. Maka anak-anak juga tahu negara kita salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, yaitu kita kenal dengan istilah Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kemudian yang ketiga, karena kita beriklim tropis, maka cahaya sinar matahari
itu akan tampak sepanjang tahun. Kemudian yang keempat anakku, perlu anak-anak tahu, kelembaban udara di negara kita cukup tinggi. Oleh karena itu, maka akan berpengaruh terhadap tipe-tipe baik flora maupun fauna yang ada. Selisih pembagian waktu itu antara waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur itu masing-masing dihitung dari jarak GMT. GMT itu waktu internasional anakku. Jadi selisih antara GMT dengan waktu Indonesia bagian barat itu 7 jam. Kalau GMT dengan waktu Indonesia bagian tengah itu 8 jam. Sedangkan kalau GMT dengan waktu Indonesia bagian timur itu 9 jam. Sehingga bisa disimpulkan anakku, pembagian waktu di Indonesia itu adalah masing-masing daerah selisih antara satu dengan yang lainnya itu hanya 1 jam. Sebagai contoh, misalkan ketika sekarang saat ini anak-anakku berada di kota Jogja, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Ayo sekarang tebak, pukul berapa ketika kita berada di Papua? Ya, tentunya anak-anak sudah bisa menjawab, yaitu selisih waktu antara waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian timur adalah 2 jam. Sehingga waktu Papua dengan waktu yang sama pukul 10 di Papua adalah pukul 12.00 waktu Indonesia bagian timur. Untuk lebih mendalami materi tentang letak astronomi anakku, dipersilahkan anak-anak untuk membaca dan mengerjakan latihan soal dalam pembelajaran ketiga, muatan ilmu pengetahuan sosial tentang letak astronomis. Pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari tentang dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Sebelumnya, untuk memperkaya pengetahuan anak-anak tentang letak astronomis, silahkan anak-anak bisa menuliskan jawaban dari soal berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan tak lupa tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Salam sehat selalu dan tentunya tetap belajar di rumah saja. Kita akhiri dengan bersama-sama bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.